Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Waalaikumsalam. Ah, ini satu golongan berapa orang? 31. 31. Oke, kalau 31 dikurangi 2, 3, salah. Ini sekarang ada 28 dikurangi 2, 26. Berarti kurang 5 orang. Oke, sambil menunggu yang 5 orang, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini adalah praktikum terakhir untuk keamanan pangan. Jadi seperti yang sudah minggu lalu saya jelaskan, minggu ini adalah presentasi terkait dengan keamanan pangan di masa pandemi. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu aturan main di presentasi kali ini. Jadi bagi kalian silahkan mengubah nama menjadi golongan, kelompok, underscore, nama lengkap. Misalkan saya kelompok A, golongan A kelompok 1, maka penamanya adalah A1 underscore Nita Maria Rosiana. Itu nanti yang gunanya supaya saya tahu siapa aja kelompoknya, seperti itu. Coba diubah nama dulu. B2, B4, B1. Enak di partisipan ding lihatnya. B1, B2, B3, B4. Nurdiana sama Pras silahkan dirubah namanya. Halo Pras. Pras, oh sudah. Pras sudah. Iya Bu, berkawin. Pras B4 ya, bukan B underscore 4. B4 underscore nama. Iya Bu. Samakan dengan yang lain, biar ini ngurutinnya enak. Oke. Namanya sudah dirubah. Kemudian terkait dengan nilai, saya kemarin kan bilang bahwa yang menilai itu nanti selain dari saya, itu juga dari para pendengar. Dari para pendengar, artinya dari mahasiswa yang lain. Nah, ntar. Ini golongan B. Sudah terlihat ya? Ini nanti saya kasih link kalian, silahkan kalian buka. Kemudian nanti cara mengisinya adalah di sini ada kriteria penilaian di sebelah kanan. Nah, ini 5, 4, 3, 2, 1. Kriteria 5 ini apabila menurut kalian sebagai pendengar itu yang presentasi memiliki desain tayang yang menarik, penyampaian jelas, dan sikap semua anggota kelompok itu sopan. Kemudian kasih nilai 4 bila desain bahan tayang itu kurang menarik, tapi penyampaian jelas sama semua sikap anggota kelompok juga sopan. Kemudian 3, apabila desain bahan tayang itu kurang menarik, penyampaian kurang jelas, namun semua anggota kelompok itu sopan. Kemudian yang kedua, desain bahan tayang tidak menarik, penyampaian kurang jelas, sikap sebagian anggota kelompok sopan. Ini ya, ini ada kata-kata sebagian, jadi hati-hati di sini. Kemudian kriteria 1, apabila desain bahan tayang tidak menarik, penyampaian tidak jelas, dan semua anggota kelompok tidak sopan. Kalian tinggal isikan di sini. Ini kalian mengisikan sesuai dengan NIM. Misalkan ini, NIM, dia kan anggota kelompok 1. Dia menilai kelompok 2, 3, 4. Jadi misalkan kelompok 2 kasih skor 4, kelompok 3 kasih skor 3, kelompok 4 kasih skor 4. Misalkan seperti itu. Jadi nanti setiap orang itu akan menilai 3 kelompok yang lain. Oke. Begini sampai bawah. Jadi diharapkan nanti kalian kalau misalkan tidak terkendala dengan sinyal, silahkan membuka video karena itu juga bagian dari penilaian. Begitu sampai ke bawah.
Nanti penilaiannya itu adalah 70% dari nilai kalian dan 30% dari nilai saya. Oh iya, ini kelompok 1. Kelompok 1 itu ada berapa orang? 7 orang. 7. Berarti nanti ada 24 orang kurang lebih yang akan menilai kelompok 1. Kali 24. Kalau kelompok 2 berapa orang? 8. 8. Berarti nanti ada 23 yang menilai kelompok 2. Kelompok 3 ada berapa orang? 8, Bu. 8 juga. Kelompok 4? 8, Bu. 8. Jadi nilainya di sini itu adalah total semuanya, total kalian dapat berapa skor dibagi dengan skor maksimum dikalikan 100. Nanti muncul di sini nilainya berapa. Oke, dari penilaian sini ada yang ditanyakan? Dari cara menilai? Saya kirim di chat ya untuk linknya, coba dibuka. Kalau misalkan ada kendala silahkan disampaikan ke saya. Sudah saya kirimkan untuk chatnya, untuk linknya. Sudah saya kirimkan linknya di grup chat. Silahkan dicek bisa masuk atau tidak. Ini sudah ada. Bisa? Coba diisi. Coba diisi terus dihapus untuk ngecek. Jadi nanti misalkan yang presentasi kelompok 1 ya kelompok 1 jangan menilai dirinya sendiri. Kelompok 1 menilai kelompok 2, 3, 4. Kelompok 2 menilai kelompok 1, 3, 4. Kelompok 3 menilai 1, 2, 4. Kelompok 4 menilai kelompok 1, 2, 3. Tuh. Jadi masing-masing orang nanti 3 kali memberikan penilaian. Nanti kalau sudah selesai di akhir kuliah, nanti untuk golongan B saya kunci ini sheet-nya supaya nanti tidak tertukar dengan golongan yang lain. Oh iya, yang bisa ya? Oke, sepertinya tidak ada masalah. Kemudian sebelum presentasi dimulai, kita bahas sekilas dulu terkait dengan penyakit COVID-19. Di sini ada video yang saya ambilkan dari YouTube. Ini videonya sebenarnya sudah lama, namun ini lama itu kapan ya? Oh ini 19 Maret 2020, Maret kemarin. Sebenarnya di sini itu menggambarkan bagaimana sebenarnya si virus ini itu masuk ke dalam tubuh kita dan apa yang akan terjadi di dalam tubuh kita apabila kita terkena virus ini. Jadi silahkan disimak sebentar sebelum presentasinya dimulai. Salah. If you manage Korea Grand Sale with Eric Nam. Bentar ya. Salah.
Sebentar, saya agak terkendala koneksi. In 2019, the Chinese authorities notified. Oh, nggak ada. Bahasa Sunda Indonesia. Oke, coba saya share videonya. Nanti kalau misalkan ada kendala, nanti bisa langsung open mic ya, bilang kenapa gitu. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus. Kok nggak ada subtitlenya? Was spreading through the. Nah, ini muncul Indonesia. Oh, ini. In December 2019, the Chinese authorities notified the world that a virus was spreading through their communities. In the following months, it spread to other countries, with cases doubling within days. This virus is the severe acute respiratory syndrome-related coronavirus 2 that causes the disease called COVID-19 and that everyone simply calls coronavirus. What actually happens when it infects a human, and what should we all do? A virus is really just a hull around genetic material and a few proteins, arguably not even a living thing. It can only make more of itself by entering a living cell. Corona may spread via surfaces, but it's still uncertain how long it can survive on them. Its main way of spreading seems to be droplet infection, when people cough, or if you touch someone who's ill and then your face, say rubbing your eyes or nose. The virus starts its journey here and then hitches a ride as a stowaway deeper into the body. Its destinations are the intestines, the spleen or the lungs, where it can have the most dramatic effect. Even just a few coronaviruses can cause quite a dramatic situation. The lungs are lined with billions of epithelial cells. These are the border cells of your body, lining your organs and mucosa, waiting to be infected. Corona connects to a specific receptor on its victim's membranes to inject its genetic material. The cell, ignorant of what's happening, executes the new instructions, which are pretty simple: copy and reassemble. It fills up with more and more copies of the original virus until it reaches a critical point and receives one final order: self-destruct. The cell sort of melts away, releasing new corona particles, ready to attack more cells. The number of infected cells grows exponentially. After about 10 days, millions of body cells are infected and billions of viruses swarm the lungs. The virus has not caused too much damage yet, but corona is now going to release a real beast on you, your own immune system. The immune system, while there to protect you, can actually be pretty dangerous to yourself and needs tight regulation. And as immune cells pour into the lungs to fight the virus, corona infects some of them and creates confusion. Cells have neither ears nor eyes. They communicate mostly via tiny information proteins called cytokines. Nearly every important immune reaction is controlled by them. Corona causes infected immune cells to overreact and yell bloody murder. In a sense, it puts the immune system into a fighting frenzy and sends way more soldiers than it should, wasting its resources and causing damage. Two kinds of cells in particular wreak havoc. First,
neutrophils, which are great at killing stuff, including ourselves. As they arrive in their thousands, they start pumping out enzymes that destroy as many friends as enemies. The other important type of cells that go into a frenzy are killer T cells, which usually order infected cells to commit controlled suicide. Confused as they are, they start ordering healthy cells to kill themselves too. The more and more immune cells arrive, the more damage they do, and the more healthy lung tissue they kill. This might get so bad that it can cause permanent, irreversible damage that leads to lifelong disabilities. In most cases, the immune system slowly regains control. It kills the infected cells, intercepts the viruses trying to infect new ones, and cleans up the battlefield. Recovery begins. The majority of people infected by corona will get through it with relatively mild symptoms. But many cases become severe or even critical. We don't know the percentage because not all cases have been identified, but it's safe to say that there is a lot more than with the flu. In more severe cases, millions of epithelial cells have died, and with them, the lung's protective lining is gone. That means that the alveoli, tiny air sacs via which breathing occurs, can be infected by bacteria that aren't usually a big problem. Patients get pneumonia, respiration becomes hard or even fails, and patients need ventilators to survive. The immune system has fought at full capacity for weeks and made millions of antiviral weapons. And as thousands of bacteria rapidly multiply, it is overwhelmed. They enter the blood and overrun the body. If this happens, death is very likely. The coronavirus is often compared to the flu, but actually, it's much more dangerous. While the exact death rate is hard to pin down during an ongoing pandemic, we know for sure that it's much more contagious and spreads faster than the flu. There are two futures for a pandemic like corona: fast and slow. Which future we will see depends on how we all react to it in the early days of the outbreak. A fast pandemic will be horrible and cost many lives. A slow pandemic will not be remembered by the history books. The worst-case scenario for a fast pandemic begins with a very rapid rate of infection because there are no countermeasures in place to slow it down. Why is this so bad? In a fast pandemic, many people get sick at the same time. If the numbers get too large, healthcare systems become unable to handle it. There aren't enough resources like medical staff or equipment like ventilators left to help everybody. People will die untreated. And as more healthcare workers get sick themselves, the capacity of healthcare systems falls even further. If this becomes the case, then horrible decisions will have to be made about who gets to live and who doesn't. The number of deaths rises significantly in such a scenario. To avoid this, the world, that means all of us, needs to do what it can to turn this into a slow pandemic. A pandemic is slowed down by the right responses, especially in the early phase, so that everyone who gets sick can get treatment and there's no crunch point with overwhelmed hospitals. Since we don't have a vaccine for corona, we have to socially engineer our behavior to act like a social vaccine. This simply means two things: not getting infected and not infecting others. Although it sounds trivial, the very best thing you can do is to wash your hands. Soap is actually a powerful tool. The coronavirus is encased in what is basically a layer of fat. Soap breaks that fat apart and leaves it unable to infect you. It also makes your hands slippery, and with the mechanical motions of washing, viruses are ripped away. To do it properly, wash your hands as if you've just cut up some jalapenos and want to put in your contacts next. The next thing is social distancing, which is not a nice experience, but a nice thing to do. This means no hugging, no handshakes. If you can stay at home to protect those who need to be out for society to function, from doctors to cashiers or police officers. You depend on all of them. They all depend on you to not get sick. On a larger level, there are quarantines, which can mean different things, from travel restrictions or actual orders to stay at home. Quarantines are not great to experience and certainly not popular, but they buy us, and especially the researchers working on medication and vaccination, crucial time. So if you are put under quarantine, you should understand why and respect it. None of this is fun, but looking at the big picture, it is a really small price to pay. The question of how pandemics end depends on how they start. If they start fast with a steep slope, they end badly.
If they start slow with a not so steep slope, they end okayish. And in this day and age, it really is in all of our hands, literally and figuratively. Halo, diskon hotel gede-gedean datang lagi. Mr. Aladin ngadain flash sale 40%. Oke, itu dia sedikit gambaran terkait dengan apa virus SARS-CoV-2 atau virus yang menyebabkan COVID-19. Jadi memang apa ya? Virus ini itu pinter banget. Dia itu bisa menyerang tubuh. Kalau beruntung kalau misalkan terinfeksi kita bisa menjadi OTG atau orang tanpa gejala. Tapi kalau lagi apes ya bisa saja sampai bergejala. Kalau apesnya masih ringan, gejalanya paling juga cuma ringan, tapi kalau apesnya buruk, ya gejalanya buruk hingga bisa menyebabkan kematian. Kalau di Indonesia sendiri memang sayangnya respon ketika awal outbreak atau awal-awal pandemi itu banyak yang denial atau banyak yang menolak, baik dari pemerintah sendiri. Kemudian dari masyarakat awalnya sudah waspada ya, cuman karena lama-lama dari pemerintah sikapnya juga seperti itu, akhirnya masyarakat juga lelah, akhirnya lama-lama kan juga jadi abai. Hingga akhirnya kalau melihat kasus yang sekarang itu setiap hari kenaikannya itu sudah di atas 6.000 kalau berdasarkan data dari Kemenkes, dengan kematian per harinya itu lebih dari 100 orang. Ya memang sih lebih banyak yang sembuh, karena yang sembuh itu lebih dari 4.000 kalau data yang kemarin ya. Data yang kemarin itu yang sembuh lebih dari 4.000, yang meninggal hanya 166. Tapi angka yang kecil itu, 166, itu adalah nyawanya manusia. Ya bagaimana kalau misalkan 166 itu adalah mungkin tetangga kita atau orang-orang terdekat kita atau mungkin bahkan diri kita sendiri gitu kan. Jadi meskipun yang meninggal itu jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang sembuh, tapi tetap aja itu adalah nyawa yang sangat berharga karena itu adalah manusia. Kemudian ternyata keruwetan yang lain dari data di pandemi itu adalah tidak sinkron antara data pusat sama data di daerah. Jadi ada organisasi, bukan organisasi sebenarnya, semacam komunitas, namanya adalah Kawal COVID-19. Kalau kalian tahu, kalian bisa searching di Instagram atau ada juga websitenya. Itu yang mereka itu selalu menghimpun data per Pemda setiap hari. Jadi kan setiap Pemda itu pasti mempublish datanya itu berapa. Nah dari relawan di Kawal COVID-19 itu, mereka tuh setiap hari selalu memantau data-data dari Pemda. Jadi akan ketahuan apakah data Pemda itu Pemda mana aja yang tidak update, provinsi mana aja yang sudah tidak update, itu akan ketahuan. Dan dari situ ternyata ada perbedaan. Jadi kalau di datanya pusat penambahan kasus per hari itu 6.000-an, kalau yang dari situsnya Pemda itu sudah mencapai 7.000-an. Memang lebih tinggi sih. Memang lebih tinggi. Kemudian kalau untuk yang meninggal, di situsnya pemerintah itu 18.000 totalnya ya. Kalau yang di data dari situs Pemda ini sudah mencapai 22.000. Jadi selisih sekitar 4.000-an orang. Itu baru yang terdata. Sedangkan banyak sekali kematian yang tidak terdata. Kalau misalkan kalian coba perhatikan berapa kabar kematian yang sudah sering kalian dengar akhir-akhir ini. Kemudian juga silahkan dilihat kapasitas dari pulasaran kuburan di sekitar rumah kalian, apakah ada peningkatan atau sama aja. Itu kalau misalkan tidak percaya dengan data atau bingung melihat data ini dapat dari mana, coba dicek dari situ. Karena memang banyak sekali orang-orang yang tidak terdeteksi apakah dia meninggal karena COVID atau enggak, karena memang sekarang sudah tidak terkendali, dan juga di rumah sakit pun sudah banyak, dari tenaga kesehatan itu sudah banyak yang terinfeksi dan mereka mengalami reinfeksi. Jadi misalkan sudah terinfeksi, kemudian sembuh, kemudian mengalami infeksi lagi, seperti itu. Dan akhirnya kalau di beberapa rumah sakit itu menerapkan, misalkan seperti di Subandi, itu menerapkan yang bisa ke Subandi itu hanya yang
ini apa yang sudah berat, penyakitnya sudah berat-berat. Kalau yang ringan-ringan itu pasti akan diarahkan ke rumah sakit yang lain. Kemudian di beberapa rumah sakit akhirnya juga sempat tutup karena mereka sudah overload. Dan ya tentu saja kalau misalkan para tenaga kesehatan sudah kewalahan karena kerja mereka terlalu berat, kalau misalkan kita sakit ya mau kemana gitu kan. Meskipun kita sakitnya bukan COVID, tapi kalau tenaga kesehatannya juga udah kewalahan, sayang sekali nanti ya bisa-bisa tidak akan tertangani. Karena pernah ada cerita juga di rumah sakit paru, karena mereka sudah overload, akhirnya membuka tenda di depan rumah sakit. Kemudian ada pasien yang, dia itu bukan pasien COVID, tapi sudah parah, tapi karena tidak tertangani, akhirnya juga meninggal dunia. Gitu kan. Akhirnya di rumah sakit paru memberlakukan mereka tidak menerima pasien non-COVID. Karena di sana dipusatkan untuk yang pasien COVID. Nah, hal-hal seperti itu yang sebenarnya sangat dihindari, ya karena ya gimana ya, ya namanya manusia, nyawa manusia itu sangat berharga. Kalau tidak tertangani dengan baik, akhirnya seperti itu gitu kan. Dan untuk menanggulangi pandemi itu nggak cuma dari pemerintah doang yang yang bertindak, tapi dari masyarakatnya, dari kita sendiri. Jadi mana ya istilahnya? Jadi untuk menangani pandemi itu nggak cuma dari 1-2 langkah aja. Misalkan kita hanya mengandalkan dari tes doang, kemudian hanya mengandalkan dari pemerintah doang itu nggak bisa. Tanpa upaya kita sebagai masyarakat untuk terus menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker gitu. Kalau misalkan kita yang muda-muda, mungkin kita masih dalam ini ya, resiko kita untuk buruk kemudian meninggal karena COVID memang rendah. Tapi kan karena kita itu hidup bermasyarakat, kemudian suka berpergian, kemudian misalkan tidak sengaja bertemu dengan orang-orang yang sudah sepuh, dengan orang-orang yang memang sakit, kemudian menularkan kepada mereka, maka yang apes itu adalah mereka gitu kan, karena resikonya mereka itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi bagi kita yang memang memiliki privilege, artinya memiliki hak istimewa untuk lebih banyak di rumah, itu memang sebaiknya benar-benar dimanfaatkan keistimewaan itu, karena memang sebagian orang itu tidak bisa harus di rumah. Jadi misalkan bagi mereka yang harus bekerja di luar, misalkan seperti para dokter, para polisi, itu kan mereka harus tetap bekerja, nggak ada istilahnya work from home atau school from home, itu nggak ada bagi mereka. Jadi mari kita melindungi bagi mereka yang tidak memiliki keistimewaan untuk lebih banyak ada di rumah. Itu sebenarnya yang menjadi alasan saya juga untuk mengajak kalian untuk kembali menerapkan 3M dan VDJ, ventilasi, durasi, dan jarak. Memang ini sangat berat, dan kalau dilihat dari penanganan di Indonesia ini memang tidak akan selesai dalam 1-2 tahun. Tapi kan Bu sudah ada vaksin gitu kan. Ya vaksin kan ya itu hanya bagian dari cara untuk mencegah, bukan tiba-tiba ada vaksin kemudian langsung semuanya berhenti, kan enggak. Apalagi kan di Indonesia itu ada 270 juta jiwa. Kalau untuk membentuk herd immunity dengan vaksin, itu paling enggak membutuhkan 70% masyarakatnya tervaksin. Berarti kurang lebih harus ada 190 juta jiwa yang tervaksin. Sedangkan sendiri vaksin itu kalau dari pemerintah itu sayangnya juga ada versi yang berbayar sama yang gratis. Nah, yang berbayar ini pun juga mereka juga belum tentu mau membayar, karena kan misalkan harganya 200.000 ya, misalkan. 1 kali vaksin 200.000. Dengar-dengar untuk vaksin ini 2 kali vaksin, berarti 400.000. Satu keluarga ada berapa orang? Misalkan ada 5. 200 kali 5 berapa? 1 juta. Kali 2 juta per keluarga. Kan nggak semuanya juga mampu dan mau, apalagi bagi mereka yang ada yang anti vaksin, kemudian kemarin yang sempat ada masalah korupsi bansos, itu benar-benar akan menurunkan
tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, dan hal itu juga akan menimbulkan penurunan tingkat orang yang mau divaksin. Yang vaksin wajib, yang imunisasi bagi anak-anak, itu aja udah mengalami penurunan sejak tahun 2013. Dan itu wajib ya, dan gratis. Itu aja menurun yang mau divaksin gitu kan. Apalagi dalam hal seperti ini. Dan apakah sebenarnya pandemi itu bisa berakhir tanpa vaksin? Itu sebenarnya bisa. Jadi kalau di Wuhan, 1 tahun yang lalu mereka lagi mulai di lockdown, nggak bisa kemana-mana, tapi tracingnya tinggi, kemudian isolasinya tinggi, akhirnya mereka sekarang sudah bisa berhura-hura hidup normal seperti sebelum pandemi. Jangan kalau kita sendiri masih diliputi was-was dan masih banyak pertanyaan apakah besok kita masih bisa hidup apa enggak. Misalkan saja seperti saya ini kan di perantauan, hidup sendiri, misalnya di sini nggak ada keluarga, nggak ada apa, saya harus siap kalau misalkan saya meninggal di sini, saya harus siap saya tidak akan ketemu dengan keluarga gitu kan. Karena ya kalau misalkan saya meninggalnya karena COVID, otomatis kan saya dimakamkan di sini. Sedangkan keluarga saya kan nggak ada yang di sini. Hal-hal seperti itu yang mungkin bagi sebagian orang kan jadi kepikiran gitu kan. Tapi kalau misalkan bersama dengan keluarga itu kan hal-hal seperti itu yang tidak sampai kepikiran gitu. Oke, ini langsung aja untuk presentasi. Jadi saya harapkan dengan presentasi seperti ini, jadi kalian tuh setidaknya paham sebenarnya bagaimana sih cara untuk mengurangi atau mencegah dari wabah ini, kemudian kita sebagai masyarakat itu bisa melakukan apa gitu. Yang pertama adalah kelompok 1. Nanti kelompok 1 terserah siapa aja yang mau share screen. Sudah saya izinkan untuk semuanya bisa share screen. Tapi ini nanti yang presentasi ini adalah Mega dari Tool. Mega ada nggak? Mega, halo Mega. Iya, Bu. Tapi mohon maaf, Bu, saya izin on cam karena terkendala sinyal, Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting nanti Mega yang presentasi gitu ya. Yang mau share screen siapa dari anggota kelompok 1? Yang share screen untuk membantu Mega. Sudah bisa share screen, monggo silakan kelompok 1 untuk langsung share screen supaya Mega juga bisa memulai presentasi. Nanti presentasinya singkat aja ya, nggak usah yang terlalu panjang-panjang. Masih proses ini. Oke, sudah bisa share screen. Monggo silahkan Mega untuk presentasi. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok B1 ingin mempresentasikan tentang penularan virus SARS-CoV-2 di restoran atau dapur atau tempat mengolah makanan. Next, Pip. Anggota kelompoknya ada Nur Afika, Islah Reza, Dinda Farah, Afif Jadi, Sinta Umaha, saya sendiri, kemudian Afrida Rosdianti. Next, Pip. Yang pertama itu ada terkena droplet secara langsung. Nah, COVID-19 ini penularannya melalui kontak antar orang, serta kontak langsung melalui pernafasan lewat droplet yang dihasilkan ketika orang yang terinfeksi batu atau bersin. Akan tetapi, belum ada bukti kasus orang dapat tertular virus dari makanan atau kemasan makanan. Namun, begitu sesuai arahan CDC, orang bisa tertular COVID-19 ketika menyentuh permukaan yang terkontaminasi, termasuk kemasan makanan. Next. Yang kedua, ada peralatan yang terkontaminasi dengan droplet.
Nah, apabila sendok atau peralatan makan pernah dipakai oleh seorang penderita COVID, maka dari peralatan tersebut jika tidak dicuci bersih dan disterilkan, maka dapat menyebarkan virus. Nah, infeksi droplet sendiri itu dapat masuk melalui mulut dari gusi. Jika mikroorganisme COVID-19 sudah mengendap pada gusi, maka penularannya bisa ke banyak orang, baik ketika bicara secara langsung kepada teman atau lewat media lain seperti sendok, botol, gelas, dan lain-lain. Next. Yang ketiga, ada pengolahan makanan yang kurang matang. Pada novel coronavirus dituliskan bahwa virus COVID-19 akan mati pada suhu 70 derajat Celcius. Jadi, jika makanan dimasak hingga matang dengan suhu 100 derajat Celcius, maka virus yang menempel akan mati. Next. Yang keempat, ada ruangan yang ber-AC. Nah, para peneliti juga menduga bahwa virus COVID-19 ini dapat menularkan melalui AC dalam restoran. Sirkulasi udara dari AC menerbangkan droplet mengandung coronavirus dari seseorang penderita. Melalui sistem kerjanya, AC mempercepat sirkulasi udara sehingga udara menjadi lebih kering dan dingin. Pada saat yang sama, terjadi proses penguapan. Penguapan ikut membawa droplet keluar dari AC, lalu terbawa udara dan berputar di dalam ruangan. Droplet pasien COVID-19 ini seharusnya hanya dapat terbang dalam jarak tertentu, tapi arus udara dari ruangan ber-AC membuat percikan-percikan ini terbang lebih jauh. Ditambah lagi, restoran tersebut tidak memiliki jendela sehingga sirkulasi udaranya menjadi buruk. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok B1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti metodenya presentasi semua baru tanya jawab ya. Jadi yang kelompok selanjutnya adalah kelompok B2. Silakan disiapkan untuk bahan tayangnya. Yang presentasi adalah Tegar Prahara. Tegar adakah? Ada, Bu. Monggo silakan langsung presentasi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akibat tingginya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah saat ini mewajibkan untuk melakukan protokol kesehatan di seluruh fasilitas umum guna mencegah penularan COVID-19. Salah satunya adalah restoran. Di sini, saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu cara mencegah penularan virus SARS-CoV-2 di restoran. Untuk anggota kelompok dari B2 sendiri ada Cindy Arum Hardianti, Desi Carolina Sinurat, Dendio Krisna Bramantya, Tegar Prahara Aditya, Gita Melani Fatia Ibi, Dia Ayu Puspitasari, Arya Dwi Handana, dan Alivia Yunika Putri. Di sini kami membahas dua aspek pencegahan di restoran. Yang pertama adalah pencegahan penularan pada saat pengolahan dan pencegahan penularan pada saat penyajian. Yang pertama adalah pencegahan penularan pada saat pengolahan. Yang pertama adalah membersihkan pakaian yang telah dipakai saat memasak menggunakan sabun cuci dan air atau mesin cuci dengan suhu 60-90 derajat Celcius dengan deterjen biasa dan kering. Yang kedua harus mempertimbangkan langkah-langkah untuk memastikan sampah dibuang di TPA yang tersandar dan bukan di area yang terbuka yang tidak diawasi. Yang ketiga, petugas kebersihan harus mengenakan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan dan harus melakukan kebersihan tangan sebelum dan sudah melepas sarung tangan. Yang keempat, tidak menyentuh bagian depan masker dan apabila tersentuh wajib menggunakan sabun, mencuci terlebih dahulu menggunakan sabun dan air. Yang kelima, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun serta tisu. Yang keenam, pastikan tempat pengolahan memiliki ventilasi yang baik. Yang ketujuh, pelayan belum masak wajib sarung tangan bisa lateks maupun plastik, masker dan pelindung mata, serta melakukan
pengecekan suhu tubuh secara rutin. Yang ke-8, sarung tangan, masker, dan bahan sisa lainnya yang sudah tidak dapat dibuang dan jepit tangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian. Yang seluruh pengolah makanan menjaga jarak satu sama lain pada waktu pengolahan. Selanjutnya adalah pencegahan penularan pada saat penyajian. Yang pertama, sebelum memasuki restoran, pelanggan wajib mencuci tangan menggunakan sabun dan memakai masker. Yang kedua, pastikan ada ruang gerak yang cukup. Pastikan ada jarak minimal 1 meter saat pelanggan masuk dalam restoran. Yang ketiga, kursi pelanggan dibuat terpisah dan diberi jarak minimal 1 meter tiap kursi. Yang keempat, melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu di atas 37,3 derajat Celcius, tidak diperkenankan untuk memasuki restoran. Yang kelima, pada kasir, dianjurkan pelanggan untuk menggunakan uang elektronik untuk melakukan transaksi, dikarenakan uang dapat menjadi sarana penyebaran virus SARS-CoV-2. Dan selain itu, harus terdapat pembatas pengunjung pada kasir berupa dinding plastik atau kaca. Yang keenam, membatasi jumlah pelanggan yang makan di tempat, hanya menyediakan kursi 50% dari biasanya. Yang ketujuh, mengatur jarak minimal 1 meter pada saat antri masuk restoran dan sejenisnya, memesan, serta membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3 siap-siap. Disiapkan dulu bahan tayangnya. Yang presentasi adalah Novia Puspitasari. Novia Puspitasari ada? Halo Novia? Nov? Ada, Bu. Oke, monggo silakan untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang produk dan bahan aktif disinfektan. Kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri Novia Puspitasari, Siti Masruro, Ruhiatul Mila, Tania Murti, Ariesa Dandayan, Nurdiana Afrilia, Alivia Sinta Eriski, dan Firma Dwi Mayangsari. Akhir-akhir ini kita sering mendengar kata disinfektan karena kemampuan untuk dapat membunuh mikroorganisme terutama yang sekarang ramai diperbincangkan yaitu COVID-19. Virus corona ini memiliki selubung atau sampul dengan pelindung lapisan lemak. Disinfektan dapat merusak lapisan lemak tersebut sehingga membuat virus corona cukup lemah dibandingkan dengan non-virus yang tanpa selubung. Itu menurut Kepala Loka Penelitian Teknologi Bersih LIPI Bandung. Nah, ini contoh bahan aktif yang dapat digunakan sebagai disinfektan, yaitu pada Dettol All-in-One disinfektan spray, bahan aktifnya yang terkandung yaitu alkyl dimetil benzil. Yang kedua, Dettol antiseptik, bahan aktifnya yaitu klorosilenol 4,8%. Yang ketiga yaitu Dettol pembersih lantai citrus, bahan aktifnya yaitu benzalkonium klorida. Yang keempat ada Dettol pembersih lantai multi-action, bahan aktifnya yaitu benzalkonium klorida. Yang kelima Proclean pemutih, bahan aktifnya yaitu sodium hipoklorit 5,25%. Yang keenam ada Soclean pemutih, bahan aktifnya yaitu sodium hipoklorit 5,25%. Yang ketujuh ada SOS pembersih lantai antibakterial, bahan aktifnya yaitu benzalkonium klorid yaitu sebesar 1%. Yang ke-8 yaitu Wipol pembersih lantai cemarapin yaitu bahan aktifnya pin oil sebesar 2,5%. Yang ke-9 ada Wipol pembersih lantai serih dan jeruk, bahan aktifnya yaitu etosilatet alkohol sebesar 3% dan benzalkonium klorid sebesar 1,25%.
Yang ke-10 ada Baiklin lemon, bahan aktifnya yaitu sodium hipoklorit sebesar 5,25%. Yang ke-11 ada Baiklin reguler, bahan aktifnya yaitu sodium hipoklorit 5,25%. Nah, sekian yang bisa saya presentasikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 3. Terakhir kelompok 4. Bisa disiapkan untuk bahan tayangnya. Untuk yang presentasi adalah Riananda Mentari. Riananda ada? Ada, Bu. Oke, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riananda Mentari, perwakilan dari kelompok 4, akan mempresentasikan tata cara penggunaan desinfeksi pada tempat pengolahan makanan. Next. Ini nama kelompok B4. Yang pertama ada Farah Ismi Vanessa, yang kedua ada saya, yang ketiga ada Mavenka Amelia, yang keempat ada Marela Adania, yang kelima ada Reni Octavia, yang keenam ada Kusuma Iskarima, yang ketujuh ada Prasetyo Yudo, dan yang terakhir ada Ibu Mariani. Next. Nah, selanjutnya ini pengertian dari desinfeksi. Desinfeksi merupakan upaya untuk mengurangi atau menghilangkan jumlah mikroorganisme patogen penyebab dengan fisik dan kimiawi. Next. Nah, jenis-jenis desinfektan antara lain yang pertama ada desinfektan udara, kemudian yang kedua ada desinfektan aldehid, yang ketiga ada desinfektan klorin, yang keempat ada desinfektan iodin, dan yang terakhir ada desinfektan fenol. Kemudian ini merupakan pengertian dari masing-masing desinfektan tadi. Yang pertama ada desinfektan udara. Desinfektan ini biasanya merupakan zat kimia berupa gas yang mampu mensterilkan mikroorganisme yang tersuspensi di udara. Kemudian yang kedua ada desinfektan aldehid. Tujuan dari desinfektan ini yaitu bekerja mendenaturasi protein sel bibit penyakit memolipolis spektrum luas dan cocok untuk mendesinfeksi berupa material peralatan. Kemudian yang ketiga ada desinfektan klorin. Kelebihan dari desinfektan ini merupakan mudah digunakan, lebih luas dalam membunuh mikroorganisme. Biasanya desinfektan ini cocok digunakan atau dipakai untuk mendesinfeksi air minum masyarakat oleh PDAM. Kemudian yang keempat ada desinfektan iodin. Desinfektan ini biasanya digunakan untuk mendesinfeksi air jumlah yang kecil. Kemudian yang terakhir ada desinfektan fenol. Desinfektan ini umumnya dipakai di peternakan unggas. Next. Nah, ini langkah-langkah mendesinfeksi ruangan dan udara. Yang pertama, langkah-langkah mendesinfeksi permukaan. Langkah yang pertama yaitu gunakan APD, terutama masker dan sarung tangan sekali pakai saat membersihkan dan mendesinfeksi permukaan. Harus menggunakan sarung tangan yang khusus jika akan digunakan kembali supaya tidak terindikasi terkontaminasi. Kemudian langkah yang kedua, membersihkan permukaan yang kotor dengan menggunakan deterjen dan air sebelum desinfeksi. Kemudian langkah yang ketiga, membaca petunjuk penggunaan produk. Langkah yang keempat, menyiapkan lap atau kain. Apabila desinfeksi permukaan datar, maka menggunakan sprayer, dan jika tidak datar dilakukan dengan lap, flanel, atau kain. Kemudian langkah yang kelima, untuk desinfeksi dengan lap atau kain dapat digunakan dua cara, yaitu dengan merendam lap ke dalam air yang telah berisi cairan desinfektan, kemudian melakukan pemelapan pada permukaan dan membiarkan tetap basah selama 10 menit. Setelah itu yang kedua yaitu dengan menyemprotkan cairan desinfektan pada lap atau kain dengan pengelapan zigzag atau memutar dari tengah menuju keluar. Kemudian langkah yang keenam yaitu setelah selesai melepaskan APD dan segera mencuci tangan dengan
dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun setelah desinfeksi selesai. Kemudian, next. Nah, ini merupakan lokasi mendesinfeksi permukaan. Yang pertama pada rumah. Biasanya jenis permukaan yang didesinfeksi ada lantai, meja, kursi, gagang pintu, pegangan tangga, komputer dan keyboard, remote sekitar lampu, toilet, wastafel, dan sebagainya. Kemudian pilihan jenis desinfektannya ada larutan pemutih, kemudian larutan klorin, kemudian karbol, kemudian yang terakhir ada pembersih lantai. Kemudian yang kedua pada area pabrik yang jenis permukaannya biasanya lantai, permukaan pegangan tangga, tombol lift, pegangan pintu, mesin ATM, mesin kasir, alat pembayaran elektronik, metal detektor, kaca etalase, area bermain anak, musola, toilet, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian pada transportasi publik, jenis permukaannya yang pertama ada lantai, mesin tapping tiket, pintu pegangan tangan pada pintu hand grip, kemudian tiang, kursi, jendela, sarung jok, sapu pengaman, kemudi, toilet, wastafel, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian pada pasar dan pedagang kaki lima, jenis permukaannya ada lantai, pegangan tangga, pegangan pintu rolling door, kemudian tempat penyimpanan uang, gudang, tempat penyimpanan, tempat parkir, mesin parkir, dan fasilitas umum lainnya. Kemudian pada sekolah ada lantai juga, pegangan tangga, meja, dan kursi, tombol lift, pegangan pintu masuk toilet, wastafel, kemudian alat pegangan peraga atau edukasi. Pilihan jenis desinfektannya, yang pertama ada larutan pemutih, yang kedua ada larutan klorin, yang ketiga ada pembersih lantai, yang keempat ada desinfektan diamin, dan yang kelima ada desinfektan peroksida. Kemudian pada pesantren yang dibersihkan jenis permukaannya ada lantai, permukaan pegangan tangga, pegangan pintu, area santri, ruang kelas, masjid, dapur, kantin pesantren, dan dispenser. Kemudian yang ketujuh ada masjid, yang pertama lantai, permukaan pegangan, tangga eskalator, tombol lift, pegangan pintu, jendela, mimbar mikrofon, toilet, dan sebagainya. Kemudian yang kedelapan ada restoran atau rumah makan. Jenis permukaannya yang dibersihkan ada lantai, dapur, tempat penyimpanan dan baku, meja penyajian, meja dan kursi makan, alat pembayaran elektronik, mesin kasir, permukaan pegangan tangga, dan pegangan pintu. Kemudian pilihan jenis desinfektannya, yang pertama ada larutan pemutih, yang kedua larutan klorin, kemudian pembersih lantai, dan yang terakhir ada desinfeksi diamin. Next. Kemudian ini langkah-langkah mendesinfeksi udara. Yang pertama, gunakan APD seperti sarung tangan dan masker sekali pakai. Dan apabila digunakan kembali, maka harus menggunakan khusus untuk membersihkan dan mendesinfeksi permukaan terindikasi kontaminasi. Langkah yang kedua, persiapkan alat drainis desinfektan dengan cartridge yang telah terisi cairan hidrogen peroksida. Langkah yang ketiga, atur konsentrasi desinfektan sesuai dengan luas ruangan dan waktu pemaparan dalam waktu 30 menit. Langkah yang keempat, letakkan alat ini di sudut ruangan dan arahkan nozzle ke tengah ruangan. Kemudian langkah yang kelima, memastikan tidak ada orang di dalam melakukan desinfeksi udara. Kemudian yang keenam, menyalakan alat dan letakkan alat tersebut di dalam ruangan. Biarkan alat ini selesai secara otomatis. Kemudian yang ketujuh, ruangan bisa digunakan kembali setelah 60 menit. Kemudian langkah yang terakhir, melepaskan APD dan segera mencuci tangan dengan sabun dan air setelah desinfeksi selesai. Next. Nah, kemudian ada drainis disinfection. Langkah-langkah desinfeksi dengan mesin ULV. Yang pertama, langkah-langkah desinfeksi dengan mesin ULV DAP 3000. Yang pertama, langkahnya mengisi dengan cairan desinfektan ke dalam jerigen, kemudian pasang penutup alat beserta selang celupnya ke dalam jerigen, kemudian tutup penutupnya. Setelah itu, menutup pintu ruang bahan desinfektan. Kemudian menekan tombol select, pilih desinfektan atau volume
ruangan yang akan didesinfeksi dengan menekan tombol plus atau minus. Kemudian yang keempat, menekan start, lamanya desinfektan akan ditampilkan. Kemudian langkah yang kelima, mesin akan berbunyi selama 90 detik, yaitu bunyi beep perlahan 60 detik dan 30 detik bunyi beep cepat. Kemudian langkah yang keenam, alat akan berhenti secara otomatis. Langkah yang ketujuh, jangan memasukkan ruangan selama waktu 2 jam. Kemudian langkah yang terakhir, memutuskan saluran listrik mengeluarkan alat dari ruangan tersebut. Kemudian ini selanjutnya langkah-langkah desinfeksi dengan menggunakan ULV cold fogging. Yang pertama, mengisi alat dengan cairan desinfektan sekitar 3 liter. Terus kemudian hidupkan kabel ke stop kontak. Kemudian langkah selanjutnya, hidupkan alat dengan cara menekan tombol power. Yang keempat, buka keran desinfektan dengan memutar pengaturan keran. Kemudian yang kelima, petugas menggunakan APD secara lengkap. Kemudian yang keenam, setelah semua ruangan sudah dilakukan desinfeksi, kemudian tutup ruangan selama 2 jam. Setelah ruangan ditutup selama 2 jam, maka ruangan dapat digunakan kembali. Kemudian langkah-langkah desinfeksi dengan mesin ULV mist blower elektrik. Yang pertama, mengisi alat dengan desinfektan. Yang kedua, memasukkan baterai di bagian jerigen desinfeksi dengan cara memutar bautnya. Kemudian yang ketiga, mengecek daya baterai tersebut. Kemudian yang keempat, apabila baterai sudah siap, hidupkan alat dengan menekan tombol power pada bagian samping alat. Kemudian yang kelima, gendong alat di punggung. Setelah itu, untuk memulai desinfeksi, tekan tombol merah dan alat akan berfungsi ditandai dengan bunyi dan keluarnya desinfektan. Setelah itu, lakukan desinfeksi sesuai kebutuhan. Nah, ini merupakan gambar-gambar dari alat pembersih tadi. Yang pertama ada 3000, yang kedua ada cold fogging, yang ketiga ada mist blower elektrik. Selanjutnya kesimpulan. Desinfeksi dapat dilakukan dengan cara mendesinfeksi permukaan dan udara. Akan tetapi, desinfeksi menggunakan mesin ULV juga bisa digunakan, namun membutuhkan waktu yang lama untuk menggunakan ruangan dan akan lebih baik menggunakan desinfeksi permukaan atau udara. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagi yang lain bisa langsung mengisi form nilai. Kemudian apabila ada yang bertanya, silakan untuk open mic, kemudian angkat tangan dulu ya, raise hand di kolom chat biar enggak ini, biar enggak apa ya, untuk memudahkan pemanggilan nama. Kemudian nanti sebutkan nama dari golongan apa dan pertanyaan untuk pertanyaan untuk kelompok berapa gitu. Oke, silakan. Apa ada yang mau bertanya? Mau bertanya boleh. Kalau misalkan materinya terkait dengan pertanyaan yang terkait dengan materi, bisa kalian tanyakan ke kelompok yang presentasi. Tapi kalau misalkan materinya ini di luar atau pertanyaannya ini di luar materi, bisa kalian tanyakan kepada saya. Jadi silahkan nanti ya bertanya, kalau sesuai dengan materi langsung bilang mau bertanya kepada kelompok mana. Kalau misalkan di luar materi tapi masih terkait dengan COVID, bisa ditanyakan kepada saya. Gitu wes. Oke, siapa yang mau bertanya? Alivia izin bertanya, Bu. Dari golongan B, kelompok 2. Saya sebenarnya bertanya ke Bu Nita, juga ke kelompok 1. Tadi kan kelompok 1 membahas yang ruangan ber-AC itu, Bu. Lah, itu saya pernah baca itu WHO itu mengatakan kalau itu incorrect gitu beritanya. Jadi yang benar itu, corona itu menyebar lewat udara atau bukan. Kemudian saya juga bertanya ke Bu Nita, saya masih bingung hubungannya ventilasi sama penyebaran corona itu seperti apa, Bu? Terima kasih.
Kelompok 1 mau menjawab lebih dahulu kah? Iya benar ya, kelompok 1 ya tadi jawabnya. Bertanyanya. Iya, benar Bu. kan? Oke. Kelompok 1 silakan dijawab lebih dahulu. Mohon maaf Bu, kelompok B1 masih berdiskusi. Oke, silahkan. Saya juga sedang ngecek juga terkait dengan pertanyaannya Alivia yang terkait dengan apa tadi, aerosol ya. Soalnya sepengetahuan saya memang virus SARS-CoV itu memang menyebar melalui aerosol. Tapi apa memang kalau misalkan dikoreksi, saya masih belum menemukan koreksiannya, jadi saya cari dulu. Atau mungkin Alivia pernyataannya itu dapatnya dari mana? Dari WHO itu ya. Dalam bentuk artikel atau bagaimana? Nah, ya saya ini carinya itu dalam bentuk artikel, Bu. Jadi saya merasa ini sumbernya saja kayak kurang meyakinkan gitu. Tapi cari jurnal juga nggak ketemu, makanya saya pengen tahu. Oke. Saya. Saya jawab dulu pertanyaan dari Alivia. Namanya Alivia belum tercatat. Alivia kelompok 2 ya? Iya, Bu. Alivia Yunika. Yang terkait sebenarnya bagaimana sih penyebaran melalui ventilasi? Iya, Bu. Hubungannya itu ventilasi sama penyebaran. Kelihatan ya? Jadi di sini yang di sebelah kanan ini merupakan kalau tertutup. Jadi kalau tertutup itu misalkan yang ini ya, orang ini dia positif, kemudian batuk-batuk, maka nanti virusnya itu akan melayang-layang di udara, akan terikut di udara. Jadi kalau misalkan di sini ada orang sehat, ya pastinya akan tertular seperti ini. Kalau misalkan ada ventilasi, jadi nanti udara itu akan bertukar. Antara udara yang dari dalam sama udara dari luar itu akan ada pertukaran. Sehingga jumlah virus yang beredar di dalam ruangan itu juga akan lebih sedikit apabila ada ventilasi. Gitu. Jadi makanya penting sekali kita itu kalau misalkan keluar itu berada di area outdoor atau area yang terbuka. Itu jauh lebih aman untuk mencegah penyebaran daripada kita berkumpul di dalam ruangan. Yang misalkan ruangan ber-AC itu penyebarannya jauh lebih tinggi. Kemarin tuh sempat ada cerita di Korea, jadi di Starbucks-nya di Korea, salah satu Starbucks di Korea, itu ada satu orang yang dia itu duduk di bawah AC.
kemudian dia ternyata positif, kemudian dia menularkan pada orang lain. Dari pengunjung di situ, dari orang-orang di dalam Starbucks itu yang negatif itu hanya pegawainya, karena pegawainya selama waktu itu, rentang waktu itu kan selalu menggunakan masker. Sedangkan orang-orang yang lain ketika ada di situ kan mereka membuka masker otomatis karena harus melakukan aktivitas makan dan minum dan mengobrol, jadi maskernya dibuka dan itu tertular. Jadi karena dia duduknya di bawah AC, jadi otomatis hembusan AC itu akan membawa virus dan menyebarkan ke seluruh ruangan. Ada nggak ya di sini? Mungkin Starbucks itu gimana sih tulisannya? Kok ya bingung lah. Mana ya gambarnya? Dulu sempat ada gambar ini sih. Gambar kemungkinan bagaimana cara tertular di Starbucks itu. Mana ya? Kok nggak ada? Pojok kiri atas. Tadi, Bu. Yang tadi, dah? Iya, Bu. Yang warna pink-pink tadi ada pandemi di Korea. Lah itu, Bu. Ini Wikipedia, enggak, saya tuh mencari simulasi. Jadi kalau di Korea itu benar-benar disimulasikan itu loh, ketika di Starbucks itu ketika ada orang di bawah AC kemudian menyebarkan virus, itu simulasinya tuh gimana gitu loh. Itu kemarin sempat ada. Tapi gambarnya, ini kan gambar peta. Cuman kok nggak nemu ya? Ini saya nemunya yang beritanya, Bu. Jangan berita. Lebih gampang kalau ininya, gambarnya. Ada gambarnya tadi berita itu? Apa ya kata kuncinya? Gambarnya bahasa Korea ya, Bu? Lupa aku, saya coba kamu share screen. Coba share screen, apakah benar itu atau bukan? Ini mungkin, Bu. Oh iya, kayaknya mirip ini deh. Cuman yang saya temukan dulu bukan ini, tapi kurang lebih itu begini. Jadi ini orang yang positif, kemudian AC-nya itu ada di sini. Jadi kan aliran udaranya itu begini. Jadi ya mau nggak mau yang apa ya, virusnya itu akan terikut aliran
udara. Jadi orang-orang lain yang ada di ruangan itu juga bisa tertular gitu loh. Gitu. Terima kasih Arya sudah membantu untuk share screen menemukan gambarnya. Yeah. Oke, itu jawaban dari saya, Livia. Yang kelompok 1 mau menambahkan? Oh iya, yang aerosol tadi belum terjawab ya. Gimana kelompok 1? Mungkin mau menambahkan yang tadi, Bu, tapi mungkin teman-teman kelompok 1 ada yang bisa share screen yang denahnya itu, tapi ini di Cina, Bu, bukan yang di Korea. Oke, silakan. Teman-teman ada yang bisa share screen. Saya coba jawab yang aerosol ya, Bu. Iya, silakan. Jadi dari literatur yang saya baca ini, dalam suatu penelitian, transmisi lewat udara dapat terjadi pada prosedur yang menimbulkan aerosol biasanya di fasilitas kesehatan gitu, Bu. Seperti melalui bronkoskopis, intubasi trakea, dan pemberian tekanan pada dada saat resusitasi jantung. Nah, percikan air liur atau droplet yang dikeluarkan ketika seseorang itu batuk, bersin, berbicara, bahkan bernyanyi itu dapat menjadi agen penular yang disebabkan oleh penyebaran aerosolnya yang melayang di udara dalam jarak dan waktu yang lama. Begitu, Bu. Oke, jadi ini saya juga dapat mana ya? Bentar. Izin share screen ya. Ini transmisi ini dari WHO tapi ini terjemahan sudah dalam bentuk terjemahan. Ini transmisi melalui udara. Di sini disebutkan ini transmisi SARS-CoV-2 melalui udara dapat terjadi pada pelaksanaan prosedur medis yang menghasilkan aerosol. Jadi memang tidak terjadi dalam cakupan yang lebih luas, hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu. Dan ini akan banyak sekali terjadi di rumah sakit. Karena yang melakukan prosedur medis itu kan memang paling banyak di rumah sakit. Jadi para tenaga kesehatan itu tertularnya kebanyakan melalui ini aerosol, melalui udara. Gitu. Kalau yang di luar itu memang tertularnya melalui yang tadi udara tadi atau misalkan lewat droplet kayak gitu. Ini tanggal 9 Juli 2020. Kalau di sini yang saya dapat 9 Juli 2020 dari WHO internasional. Tuh. Oke, tadi yang kelompok 1 mau share screen apa ya yang dari Cina tadi? Sudah bisa kah? Ini, Bu, ini di restoran di Guangzhou, Cina, Bu. Mulainya yang A1 ini Januari tanggal 24 itu sudah positif terkena, terus akhirnya ini, Bu, menyebar.
Banyak yang kena. Berarti di meja B, A sama C itu kena semua. Sedangkan yang di meja E sama F nggak kena. Ini AC-nya tah? Yang kamu tunjuk itu AC-nya ya? Iya, Bu. Oke, yang berdekatan dengan A1 ini itu memang mayoritas kena. Yang E sama F karena mungkin AC-nya jauh, jalurnya beda. Jalur AC, jalur udaranya itu hampir berbeda. Yang meja BAC itu langsung kena secara langsung dari AC-nya. Kalau yang F sama F enggak. Meja G ini AC-nya beda. Gitu. Oke, gitu kelompok B1 ada lagi yang mau ditambahkan? Sudah, Bu. Oke, sudah. Sebentar, saya ngecek dulu. Ayu Novita Gazaliana Anda nah di sini? Ayu Novita? Bukan angkatan kami, Bu, kayaknya. Oh iya, Ding. Maaf, salah. Arya Dwi. Arya tadi kan Anda belum mengisi nilai. Soalnya. Iya, Bu, belum. Oke. Saya kira kamu tidak ada di Zoom, makanya saya cari. Oke, segera mengisi nilai. Terus ini ada lagi yang bertanya, yang angkat tangan. Ada Siti Masruroh, silahkan. Saya izin bertanya kepada kelompok B4. Terkait tadi ada desinfektan klorin yang digunakan untuk air putih. Nah, itu apakah jika berlebihan itu efeknya bagi kesehatan itu apa? Lalu untuk penggunaan desinfektan klorin itu batas maksimumnya berapa? Terima kasih. Oke, kelompok berapa tadi? 4? Iya ya? Iya, Bu. Gimana, mau didiskusikan langsung? Mau didiskusikan dulu apa dijawab langsung? Astagfirullah. Sore mulai tanda-tanda ngeheng. Kelompok 4 gimana? Didiskusikan dulu, Bu. Oke. Iya, Bu. Sambil menunggu jawaban dari kelompok 4, Novia Puspitasari, silahkan. Ya, Bu, izin bertanya pada kelompok 4. Tadi di kesimpulan itu terdapat kalimat disinfeksi dapat dilakukan dengan cara mendisinfeksi permukaan dan udara. Nah, yang saya tanyakan, menurut kelompok B4, lebih efektif mana disinfeksi pada permukaan atau pada udara dalam menanggulangi penyebaran COVID-19? Dan mengapa memilih tersebut? Terima kasih. Kelompok 4 gimana? Mau didiskusikan dulu? Iya, Bu. Ini pertanyaan untuk kelompok 4 banyak ya. Udah 2. Siti Novia, Reni Octavia mau tanya ke mana? Ren, mau nanya kemana, Ren? Kelompok berapa? Oke, Reni tidak menjawab. Arya mau nanya ke kelompok berapa? Tanya ke kelompok 3. Boleh saya langsung menjawab, Bu? Oke, sebentar. Untuk yang Oke, silahkan menjawab. Arya di pending dulu ya pertanyaannya. Ke B2, Bu. Saya kurang sekali. Siapa ini yang berbicara? Ini itu, Bu, barusan, Bu. Ren? Loh, sekarang Reni hilang lagi. Sepertinya kendala sinyal, Bu. Maaf, Bu. Sinyal saya. Reni tulis aja di chat ya, soalnya suaranya juga putus-putus. Khawatirnya nanti kami menerima
menanggapi pertanyaannya tuh tidak sesuai dengan harapan Reni. Jadi Reni silakan tulis di chat aja untuk pertanyaannya. Tadi Arya mau nanya ke kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 3, Bu. Oh, kelompok 3, oke. Mau tanya ke kelompok 3, itu kan dari bahan-bahan tersebut kan ada terkandung bahan aktifnya. Juga kadar-kadarnya itu juga berbeda-beda. Itu apakah ada kadar maksimal atau minimalnya? Terima kasih. Oke, kelompok 3 gimana? Mau diskusi dulu apa langsung jawab? Diskusi dulu, Bu. Diskusi dulu. Terakhir, Mafrinka mau tanya ke mana? Ke kelompok B3, Bu. Oke, silahkan. Berapakah rekomendasi penggunaan bahan aktif desinfektan yang telah disebutkan tadi sebagai pembasmi COVID-19? Terima kasih. Oke, itu pertanyaan Mafrinka. Dari kelompok dari pertanyaan-pertanyaan tadi, ada yang sudah mau dijawab? Belum? Belum, Bu. Oke, silakan. Saya, Bu, ingin menjawab. Siapa tadi, Reni? Iya, Bu. Apakah suara saya sudah terdengar, Bu? Sudah. Monggo silakan. Reni, kelompok B4 mau menjawab pertanyaan yang mana? Dari Novia, Bu, yang di permukaan sama di udara itu lebih baik digunakan. Nah, untuk dari kedua tersebut itu pendapat saya itu lebih ke permukaan, Bu. Karena kalau di udara itu masih kurang cocok gitu, Bu, untuk membersihkan peralatan-peralatan alat dapur, seperti itu meja-meja dapur. Nah, sedangkan untuk yang di permukaan, itu kan caranya itu kan tinggal kita semprotkan desinfektan itu secara umum, terus kita yang pertama itu kita bersihkan dulu, kemudian kita semprotkan desinfektan tersebut, kemudian kita lap gitu, Bu. Menurut saya itu lebih baik itu yang permukaan, yang desinfektan permukaan dibandingkan dengan yang di udara, seperti itu. Apakah bisa diterima, Novia? Bisa, Ren. Terima kasih. Oke, saya menambahkan juga ya. Jadi kalau di udara toh misalkan area terbuka atau ventilasinya bagus, nanti juga misalkan ada virus-virus di udara itu kan juga akan hilang. Apalagi kalau misalkan di udara kan kena cahaya matahari itu kan juga ada UV-nya. Jadi akan lebih cepat mati kalau virus yang ada di udara. Beda dengan yang ada di alat-alat misalkan seperti droplet itu jauh lebih lama virus bisa bertahannya dibandingkan dengan yang ada di udara gitu. Kemudian, ini pertanyaan Randy untuk yang kelompok B2 di chat mengenai penularan droplet melalui AC. Apabila benar bisa menular melalui AC, bagaimana cara mencegah penularan tersebut? Itu pertanyaan Randy untuk kelompok B2. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi, adakah yang sudah mau dijawab? Belum? Masih didiskusikan, Bu, mungkin. Oke. Ini saya menemukan suatu jurnal yang menyebutkan bahwa SARS-CoV-2 itu bisa bertahan di kaca selama 2-4 hari. Jadi ya sedikit berhati-hati kalau misalkan ada permukaan yang kaca-kaca kayak gitu. Terus di baju yang kita pakai itu bisa bertahan 1-2 hari. Jadi penting sekali kalau misalkan kita habis bepergian itu langsung ganti baju karena memang jangan digantung. Nanti kalau digantung bisa merembet kemana-mana gitu kan. Makanya kalau saya sendiri itu semenjak pandemi jadi banyak cucian karena bajunya hanya bisa dipakai sekali pakai. Kemudian di masker medis itu bisa bertahan 4-7 hari. Jadi memang untuk masker medis ini
maupun masker yang lain itu harus lebih sering pakai gantian. Saya tuh sampai punya koleksi banyak masker segini loh. Ini loh, ini masker kain saya. Ya karena ketika saya pergi, saya ngitung sih ya, kalau pergi sekitar 5 sampai 8 jam itu saya mesti ganti masker. Jadi biasanya kalau pergi-pergi gitu saya punya masker cadangan. Jadi biasanya sekitar 3 sampai 4 jam sekali itu ganti masker. Karena lagian juga nggak enak sih kalau sudah pakai masker lama itu terasa kotor, nggak nyaman gitu di wajah. Oke, ada yang mau menjawab pertanyaan? Bu, dari kelompok B3, izin menjawab pertanyaannya Arya, Bu. Oke, silahkan. Tadi pertanyaannya Arya mengenai kadar maksimal dan minimal pada disinfektan. Nah, setelah saya membaca beberapa literatur, untuk disinfektan yang tadi dicontohkan dalam slide itu kan ada sodium hipoklorit. Nah, untuk sodium hipoklorit sendiri itu minimal 0,1%, karena bila konsentrasinya itu di bawah 0,1% itu tidak efektif untuk membunuh mikroorganisme, salah satunya virus corona. Dan untuk penggunaan alkohol itu yang 70%, etanol itu minimal 60%, dia baru dapat melarutkan lipid atau pelindung lapisan lemak yang ada pada virus. Untuk hidrogen peroksida itu 1%, dan untuk peracetic acid itu 0,08%. Bagaimana Arya? Itu tadi tak baca itu kan ada yang 1%, ada yang 1,25. Tapi lupa kadarnya apa, kayak kok bisa berbeda gitu loh. Ada di 3 bahan kayaknya. Kadarnya itu berbeda-beda. Ya, seperti yang tadi dibaca itu. Kalau misalkan kadar itu kan juga menentukan atau mempengaruhi tingkat dari keefisienan bahan aktif tersebut untuk dapat membunuh virus. Contohnya tadi seperti sodium hipoklorit. Itu minimalnya 0,1%. Tapi kalau misalkan konsentrasinya di bawah itu, dia itu kurang efektif atau tidak bisa untuk membunuh mikroorganisme. Saya membacanya literaturnya seperti itu. Gimana? Ya, jelas. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Kalian juga bisa ngecek di WHO. Mana ya? Kok saya nyari juga belum ketemu. Jadi di WHO, websitenya WHO Internasional itu ada cara pembersihan itu ada, kemudian ada kadarnya. Jadi banyak banget rekomendasi bahan aktif dan berapa konsentrasinya, mereknya apa, itu sudah sempat ada. Saya pernah baca di websitenya WHO Internasional, cuma saya cari lagi kok belum ketemu. Oh, ini punya CDC. Apa ya CDC ini ya? CDC ini Kementerian Kesehatannya Amerika, tapi ya mereka sangat lengkap informasinya. Oke, yang lainnya ada yang mau menjawab pertanyaannya siapa gitu? Saya, Bu, mau menjawab pertanyaannya Reni. Oke, silahkan. Kan pertanyaannya tadi mengenai gimana caranya pencegahan kalau pakai AC gitu ya. Jadi kalau pakai AC itu, AC-nya itu pertama harus sering-sering dibersihkan. Kedua, kalau bisa AC-nya itu jangan pakai sistem yang close, tapi intinya jangan pakai yang close, jangan pakai yang sirkulasinya tertutup, tapi yang sirkulasinya lancar. Lalu AC-nya itu kalau bisa pakai filter virus yang HEPA filter seperti itu. Terus orangnya harus gimana? Oh, orangnya ya tetap harus memakai masker, Bu, seperti itu. Tetap menggunakan APD. Kalau petugasnya APD, kalau yang biasa pakai masker aja. Oke, ini yang belum terjawab pertanyaannya Siti Masrurah sama Mafrinka. Siti Masrurah tanya kelompok 4, Mafrinka tanya kelompok 3. Bener ya? Kurang 2. Permisi, Bu. Ya. Saya mau menjawab Siti Masrurah. Oke, silakan. B3.
tadi kan Siti Mas Rusno nanya ya, jika disinfektan klorin digunakan berlebihan, apa dampaknya dan berapa batas maksimumnya? Di sini saya menemukan kalau misalkan dampak dari klorin ini, disinfektan klorin itu dapat menyebabkan iritasi kulit, terus iritasi mata, gangguan pernapasan. Ya udah cuman itu aja, Bu. Terus batas maksimum dari pemakaian klorin itu menurut Permenkes RI nomor 492 garis miring Menkes garis miring per garis miring 4 garis miring tahun 2010 tentang persyaratan kualitas air minum, yaitu tentang persyaratan air klorin itu maksimumnya 5 mg per liter, Bu. Batas maksimumnya penggunaan disinfektan klorin. Bagaimana, Bu? Ya, nanya ke kamu, iya. nanyanya ke yang bertanya dong. Gimana, Mbak Rura? Iya, sudah. Prasetya, makasih. Ya, sama-sama. Oke, satu lagi kelompok 3 gimana? Sudah menemukan jawaban dari pertanyaannya Mafrinka? Gimana kelompok 3? Bu, permisi. Tadi Mafrinka bertanya tentang rekomendasi penggunaan ya, Inka? Iya, kan. Iya. Kalau menurut literatur yang saya baca juga, untuk disinfektan itu penggunaannya juga harus sesuai pada label produknya. Kan di produknya itu ada petunjuk dalam penggunaannya. Selain itu, yang saya dapatkan dari jurnal dari UGM juga menyebutkan bahwa dalam penyemprotan disinfektan itu harus lebih berhati-hati dan tidak disarankan untuk terkena kepada manusia ataupun makhluk hidup yang lainnya, karena kan fungsinya disinfektan itu lebih kepada barang-barang, benda mati. Kalau kepada manusia atau makhluk hidup itu kan antiseptik. Lalu penyemprotan disinfektan terhadap lingkungan juga perlu diperhatikan, baik itu disemprot misalnya kepada ruangan dan juga membutuhkan sterilitas seperti di rumah sakit. Jadi kurang lebih itu untuk penggunaannya sendiri itu bisa dilihat di label produknya dan lebih berhati-hati bila mengenai permukaan kulit manusia. Bagaimana, Inka? Berarti semua produk yang disebutkan tadi itu bisa untuk membasmi COVID-19 ya, kan? Kalau secara fungsinya itu kan tadi kan ada untuk pembersih lantai, lalu juga ada tadi sodium hipoklorit. Nah, secara umum itu memang fungsinya itu untuk membunuh mikroorganisme, baik itu virus, bakteri, maupun kuman-kuman lain, begitu. Bagaimana, Inka? Oke, terima kasih ya. Ya, terima kasih kembali. Oke, semuanya sudah terjawab. Oke, satu lagi yang tanya, ada Mega. Mega mau nanya ke mana? Ya, Bu, saya ingin bertanya kepada kelompok B2. Oke, silakan. Nah, di PPT tadi kan dijelaskan ya untuk membatasi jumlah pelanggan yang makan di tempat. Kira-kira itu 50% dari biasanya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila kapasitas kursi sudah penuh, tetapi ada pelanggan yang memaksa untuk masuk, apakah ada saran pencegahan lainnya? Begitu, Bu. Terima kasih. Oke, gimana kelompok 2? Mau langsung jawab atau diskusi?
Mungkin saya izin menjawab, tapi nanti jika ada anggota saya yang mau nambahi juga boleh. Ini Bu, kan ada itu Bu, take away. Nanti jadi ada petugasnya yang bilang, lah Mbak ini udah kapasitasnya 50%, kan juga dari pemerintah kan biasanya juga ada operasi-operasi gitu Bu. Kalau misalkan restoran tetap ngeyel, itu kan mesti dirazia gitu Bu. Jadi kalau menurut saya petugasnya mesti lebih was-was dengan cara ada take away atau bisa pesan online gitu solusinya. Oke, kelompok 2 ada yang mau menambahkan? Kayaknya nggak ada. Jadi pertanyaannya Mega sudah terjawab. Kalau saran saya sih juga take away. Saya biasanya bawa makanan wadah sendiri. Kemudian kalau sudah selesai sampai rumah biasanya saya semprot sama alkohol. Jadi saya punya botol spray, kelihatan nggak? Botol ini itu sebenarnya isinya adalah alkohol. Ini saya bawa kemana-mana. Kalau misalkan mau beli makan di luar atau menerima makan dari online, entah itu dari Grab atau Gojek, itu saya semprot dulu sebelum saya terima. Nggak cuma makanan doang, tapi misalkan paket-paket yang baru datang, itu biasanya saya semprot dulu sama alkohol. Kan dia nggak tahu ya mereka seperti apa, apakah mereka mungkin OTG yang tetap bekerja atau bagaimana. Jadi untuk lebih amannya biasanya saya semprot dulu. Kalau misalkan saya bawa wadah sendiri pun, itu nanti wadahnya saya semprot lagi. Oke, Mega sudah terjawab. Sinta, silahkan mau nanya ke mana? Saya mau nanya ke kelompok B2, Bu. Oke, silahkan. Tadi kan di slide-nya dijelaskan pada saat pembayaran itu dianjurkan menggunakan e-money ya. Saya ingin menanyakan, kan tidak semua pelanggan memiliki e-money. Kemudian apakah ada cara pencegahan lain untuk jika pelanggan tersebut itu terpaksa harus membayar menggunakan uang? Seperti itu. Apa bisa diterima B2? Pertanyaan saya. Ini yang tanya banyak banget ya. Luar biasa ini diskusinya. Gimana Beb 2? Bu, saya izin menjawab. Oke, silahkan. Ya, kan itu kan di PPT tadi kan dianjurkan, jadi kan tidak harus menggunakan e-money. Nah, alternatif lainnya biasanya itu kayak di pusat perbelanjaan itu kasirnya memakai sarung tangan dan juga tersedia kayak nampan buat naruh uangnya gitu, atau ya seperti itu. Begitu. Apakah bisa dimengerti? Yang lainnya mau menambahkan nggak jawaban dari B2? Kalau tadi sarannya dari B2 pakai sarung tangan sama nampan. Yang lainnya mau menambahkan? Sebenarnya kalau pakai sarung tangan itu juga agak percuma ya. Saya tuh lihat pernah belanja, kemudian kasirnya pakai sarung tangan tuh malah kasihan karena ya namanya pakai sarung tangan itu pasti di tangan pliket, nggak kayak ya kulitnya kan nggak bisa nafas. Jadi terasa kasirnya benar-benar terasa nggak nyaman. Saya lihat dari ekspresi wajahnya, dari matanya itu seperti itu, dan dari pergerakan itu nggak canggih. Sebenarnya kalau saran saya, kalau misalkan dari kasirnya itu atau dari pembeli itu tidak ada e-money, yang paling sering bisa dilakukan dan yang paling mudah itu adalah kasirnya nyanding hand sanitizer. Jadi sebelum nerima uang sama setelah nerima uang itu pakai hand sanitizer. Begitu juga dengan pembelinya. Jadi memang kalau di supermarket besar itu memang sampingnya kasir itu sudah ada hand sanitizer. Kalau kalian perhatikan, nah itu memang digunakan untuk pembeli kalau kita mau melakukan pembersihan tangan. Daripada pakai sarung tangan loh. Pakai sarung tangan juga agak percuma karena kalau misalkan sarung tangan itu hanya melindungi si kasirnya doang, tapi tidak melindungi pembelinya. Siapa tahu di sarung tangannya itu ada virus-virus terus nempel kemana-mana, kan juga tetap sampai ke pembeli. Tapi kalau misalkan si kasirnya itu sering pakai hand sanitizer atau sering cuci tangan, kalau sering cuci tangan kayaknya agak sulit ya, karena harus meninggalkan lokasi kan berarti yang paling mudah adalah menggunakan hand sanitizer, itu melindungi si kasir juga dan juga melindungi si pembeli. Itu saran dari saya. Oke.
Mega tadi sudah, Cinta sudah. Ada Diah Ayu, silahkan. Bu, saya ingin bertanya kepada Bu Nita. Ini kan saya baca di salah satu artikel itu yang mengatakan kalau misalnya kan kalau kena corona itu kan bisa mengalami kerusakan organ yang dia sifatnya kayak jangka panjang gitu. Nah, misal kalau misalnya orang itu sudah sembuh misal, terus apa mungkin kerusakan kalau dia sudah sembuh kerusakannya itu bisa kembali seperti awal gitu apa gimana ya? Ya itu Bu, apa bisa seperti awal sebelum dia terkena corona apa dia hanya seperti membaik gitu? Oke, dia ini pertanyaannya itu berkaitan dengan efek long COVID, istilahnya kayak gitu, long COVID. Jadi bagi mereka yang terkena itu memang di dalam tubuhnya itu akan ada kerusakan. Kalau kenanya parah berarti menimbulkan gejala, kalau kenanya tidak parah itu hanya sekedar jadi OTG. Dan dari beberapa cerita dari penyintas COVID, itu setelah kena itu memang tidak bisa 100% sehat seperti semula. Tapi ya ini masih dugaan ya, karena kan penelitian ini dan pengamatan ini kan masih berlangsung. Tapi dari beberapa cerita penyintas yang mereka itu dinyatakan sembuh, sebenarnya dari segi fisik mereka itu masih mengalami efek yang lain. Jadi beberapa efek long COVID itu antara lain cepat lelah, kemudian masih ada sisa-sisa sesak nafas itu masih ada. Karena kalau misalkan kita lihat di video tadi, jadi kan si virus itu memang menyebabkan kerusakan sampai tingkat sel. Dan meskipun si virus ini sudah tidak ada, sudah mati dan hilang dari tubuh kita, tapi kerusakan itu bisa saja terus berlanjut, gitu kan. Karena si virus itu kan menyebabkan kebingungan di sistem imun, sehingga sistem imun itu juga bisa menyerang sel sehat. Jadi meskipun virusnya nggak ada, efeknya, jadi sel-sel yang tadinya rusak, kemudian sel imun yang bingung, itu masih butuh waktu untuk merecovery lagi. Jadi apakah bisa kembali 100% sehat seperti semula? Kalau sampai saat ini memang belum ada yang kasus bisa sembuh seperti sedia kala. Kalau dari yang bergejala berat tuh ya, kalaupun mereka sembuh, mereka masih ada sisa efek gitu. Dan bagi yang OTG, yang orang tanpa gejala, meskipun tidak bergejala, tapi sebenarnya di dalam tubuhnya itu juga mengalami kerusakan. Nah, kerusakannya ini kalau misalkan tidak ditangani dengan baik dan misalkan pola hidup dari pasiennya ini sembarangan, itu juga bisa menyebabkan penyakit ke depannya. Ke depannya itu ya dalam jangka panjang, entah 1 tahun, 2 tahun lagi itu dikhawatirkan. Kenapa seperti itu? Ya karena pandeminya masih berjalan gitu kan. Dikhawatirkan mereka-mereka seperti ini yang OTG kemudian pola hidupnya berantakan, ke depannya itu ya mungkin saya menduganya kisaran 2 sampai 5 tahun lagi mereka akan sakit. Jadi sakitnya itu sisa efek dari COVID itu. Jadi penting sekali bagi kita, meskipun kita sehat, meskipun kita masih muda, tetap jaga kesehatan. Kalau bisa tidak terkena gitu kan. Kalaupun terkena, jangan sampai bergejala berat. Dan kalau misalkan terkena, ya sebaiknya tetap jaga kesehatannya supaya ke depannya 5 tahun lagi kita masih tetap dalam kondisi sehat. Gitu. Gitu dia. Gimana? Baik Bu, sudah mengerti. Jadi ya itu tadi, hati-hati sama efek long COVID-nya itu. Jadi meskipun kita sehat, ternyata di dalam tubuh itu ada kerusakan. Ya memang tidak sampai menyebabkan gejala. Entah nanti kalau 5 tahun lagi itu kayak gimana. Nggak tahu. Ya belum terjadi soalnya. Cuman dugaan saya sih kesehatan di masyarakat Indonesia 5 tahun lagi itu akan terganggu. Kalau sudah seperti itu, biaya untuk recovery-nya jauh lebih besar. Jadi kalau kemarin-kemarin digadang-gadangkan meningkatkan atau memperbaiki ekonomi, menimbulkan pertanyaan baru, sebenarnya ekonomi seperti apa yang diharapkan dari sekumpulan orang-orang yang sakit gitu kan. Kan sakitnya mungkin 2-3 tahun, 5 tahun lagi gitu. Gitu. Oke, jam 4:04 ada lagi yang bertanya? Mega masih mau nanya lagi ta? Masih angkat tangan nih? Atau sudah? Sudah Bu, sudah. Oke.
Ada lagi yang bertanya? Nggak ada? Oke, ini diskusinya sangat menarik sekali dan semoga dari diskusi ini juga bisa jadi bahan apa ya, penyemangat kita yang kemarin sempat capek karena harus di rumah terus, harus kuliah online terus, kemudian pergaulan juga dibatasi. Semoga pasti ada rasa capeknya, pasti saya yakin karena saya juga merasakan rasa capek dan kemarin sempat longgar juga. Cuman kalau kita membahas seperti ini supaya ya semoga kita bisa kembali ke jalan yang benar, kembali jalan yang benar. Ya istilahnya kita bisa semangat kembali untuk taat terhadap protokol kesehatan ya, meskipun orang lain terkadang ya begitulah. Capek rasanya ya kalau hidup di sini itu. Pengen pindah negara saya masih punya kesempatan S3. Siapa tahu bisa S3 di luar negeri terus bablas hidup di sana. Motivasinya gitu amat tapi ya. Oke. Tidak ada lagi yang ditanyakan. Saya akhiri dulu untuk praktikumnya. Praktikum terakhir di keamanan pangan, berarti minggu depan sudah tidak ada kuliah maupun praktikum. Silahkan menikmati libur untuk keamanan pangan. Nggak tahu kalau mata kuliah yang lain gimana, Pak? Masih ada kuliah? Masih ada kuliah kan minggu depan? Masih ada ya? Sabar ya. Sabar ya, minggu depan kalau saya libur. Ini minggu terakhir saya. Masih ada. Oke, minggu depan sudah libur Natal, kemudian libur tahun baru. Ya, semoga kalian bisa memanfaatkan libur dengan baik, istirahat karena tahun depan Januari tanggal 11 kalau nggak salah, itu sudah UAS. Dan terima kasih sekali kalian sudah menjaga kesehatan, menjaga kewarasan, kemudian bisa mengerjakan tugas-tugas dengan baik di sela-sela kuliah dan praktikum yang padat dengan jadwal yang biasanya berantakan. Meskipun jadwalnya sudah tertata di awal, tapi ada aja perubahan jadwal yang entah itu mendadak, entah itu yang nggak jelas atau gimana. Saya yakin pasti ada dan itu benar-benar menimbulkan kestresan sendiri. Tapi ya benar-benar saya mengucapkan terima kasih pada kalian sudah ikut serta di menyukseskan kuliah online kita di semester ini. Nggak tahu semester depan seperti apa, belum ada keputusan dari Polij. Semoga apapun keputusannya memang merupakan yang terbaik bagi kita. Salam untuk orang-orang di rumah, untuk keluarga yang ada di rumah. Semoga saya, kalian, keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Amin. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih, wabarakatuh. Bunita. Terima kasih, Bunita. Oke, saya akhiri ya.